Oke guys, oke sob aja lah. Pak gu guys, tidak terbiasa gu guys. Jadi hari ini kita akan membahas Diego Alves. Habis itu kita ngebahas yang sama dengan yang judul bilang gila ini jadi cerita tentang organisasi yang ngawetin body itu anjing gila banget bah. Jadi kita sedikit ceritain dari hasil googling saya selama tadi kita bahas dari orangnya dulu ya. Jadi ini agak berkaitan ya. Nanti kalian bisa cari sendiri kenapa berkaitan karena saya nggak mau ngejelasin. Nah, orang ini lihat foto dari Brilionet ini namanya Diogo Alves. Dia ini pembunuh berantai pertama di Eropa katanya. Pembunuh berantai pertama di Eropa, tapi mungkin menurut saya dia adalah pembunuh berantai yang pertama kali tertangkap karena pada waktu itu kurangnya tes DNA, kurangnya penyelidikan modern kayak sekarang yang bisa kita sidik jari kita nempel di mana aja polisi udah tahu gitu kan kalau zaman tahun dulu gitu karena ini dia hidupnya tahun 1800 ya masih tahun Napoleon Bonaparte nyari pulau Australia gitu nyari pulau masih Napoleon Bonaparte masih nyari Amerika gitu ya tahun 1800-an dia ini tinggalnya di Spanyol ya kita lihat Wikipedia-nya karena ini mungkin kalau kelamaan nanti di copyright YouTube kenapa dia berakhir di jari ini nanti kita jelasinnya mungkin. Nah ini sosok Diogo Alves. Diogo Alves kok mukanya memang beda ya karena belum ada foto tahun 1800 jadi mungkin ini hanya ilustrator atau digambar mungkin sama ilustrator waktu itu jadi nggak terlalu bagus hasilnya tapi ini bagus sekali hasilnya. Ya tadi muka aslinya itu difoto salah satu universitas, satu rumah sakit ya tadi. Pokoknya universitas satu rumah sakit di Eropa, Portugal ya tepatnya. Jadi dia ini lahir di Spanyol, ngelakuin kejahatannya di Portugal. Lahir tahun 1810 atau sekitar 200 tahun lalu. Diogo Alves lahir tahun 1810 lalu di Spanyol. Dia ini orang yang biasa kayak saya, kamu, ya mungkin kehidupan dulu ya banyak bertani mungkin dia petani yang saya baca dia petani juga karena dia ngelakuin kejahatannya waktu pertama kali itu tertangkapnya bukan bukan kayak sekarang ya jadi si Diogo Alves ini tertangkapnya nggak kayak sekarang kalau pembunuh sekarang kan udah ketahuan dari sidik jari dan lain-lain lain sebagainya tapi yang saya baca sedikit aja saya ceritanya karena takut salah mungkin kalian ada yang lebih tahu bisa komen karena kita bahasnya ini bareng-bareng aja gitu sebagai bahan pembelajaran dan saya tidak bisa ngedit ini juga pakai Zoom rekamnya yang gratisan gitu kan sambil santai aja menemani sebentar lagi waktu Isya sebelum Isya jadi kita sudah beres karena mau sholat dulu jadi Diogo Alves ngelakuin kejahatannya di Portugis atau Portugal sekarang ya dia ini serial killer psikopat pembunuh berantai pencuri yang sangat jahat kenapa sangat jahat karena dia udah ngebunuh 70 orang 70 orang 70 orang dari tahun 1836 sampai 1840. Gila nggak? 10, hampir 10 tahun gak ketahuan dia ngebunuh 70 orang. Gila, 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 gila. Gila. Nah, kenapa nggak ketahuan? Karena menurut yang saya baca dari berbagai sumber termasuk Kaskus dan berita-berita seperti Brilio tadi ya, katanya 70 orang itu sebelum korban yang terakhir ya, itu dianggap kepolisian setempat itu bunuh diri karena stres ya karena pada waktu itu banyak sekali kejadian salah satunya perang dunia mungkin terjadi waktu itu ya atau juga sih ya mungkin orang-orang waktu itu katanya banyak yang stres jadi bunuh diri dan ditemukan di sungai gitu jadi gitulah polisinya nggak nyadar kalau itu pembunuhan intinya yang kayaknya orang-orang yang 60 69 orang itu kayaknya
bunuh diri deh itu di sungai itu, karena si Diogo Alves ini kebanyakan ngebuang jasadnya itu di sungai itu aja gitu, sungai itu aja. Nggak tahu kenapa ya. Jadi ada, dan salah satu korbannya ada yang cara pembunuhannya banyak ya, tapi semua korbannya itu selalu dicuri oleh oleh dia sebelum menjadi dia mencuri korbannya. Habis mencuri baru dibunuh. Nah, yang paling kejam itu menurut saya ada salah satu korbannya yang udah dicuri itu ya, kepalanya diikat, kepalanya diikat, matanya ditutup, tangannya diikat, kakinya diikat, segala macam. Terus dijatuhin ke sungai itu supaya mati gitu. Gila kan? Bayangin aja, nggak bisa teriak ya, mulutnya juga mungkin ditutup ya, ditenggelamin dia di atas. Gue kaya nih anjing, goblok. Ya kayak gitu sih, tapi latar belakangnya si Diogo Alves ini cukup menyedihkan ya. Jadi kayaknya kebanyakan serial killer punya latar belakang yang menyedihkan ya. Nggak tahu itu apa namanya tuh, eh broken home, nggak tahu itu dia punya bekas penyiksaan atau sering disiksa waktu kecil. Pasti kebanyakan serial killer atau pembunuh berantai kayak gitu semua, nggak tahu kenapa. Mungkin tanya aja ke psikologi. Oke. Okay. Nah, setelah korban yang terakhir didapatilah dia. Ternyata selama ini 70 orang yang meninggal itu bukan bunuh diri. Ternyata semuanya dibunuh oleh si apa sih ini. Dijatuhilah hukuman mati. Hukuman mati mana ya? Kita kembali lagi di sini gitu. Takut juga ya. Hukuman mati aja ya. Hukuman mati Diogo Alves. Jadi dia, nah ini nih tuh. He was sentenced to death. Nah, jadi kan waktu di Eropa waktu di tahun 1800 itu atau abad ke 19 ya, hukuman hukuman mati itu bukan kayak sekarang kayak di Indonesia yang ditutup mata aja ditembak gitu mati, enggak, dia digantung di depan orang-orang. Kayak gitu memang hukuman tahun 1800 di Eropa, digantung di depan orang-orang, kepalanya dipenggal. Uniknya nih, saya nggak tahu kenapa kepalanya itu disimpan, setelah dipenggal itu disimpan untuk diteliti. Waktu itu nggak tahu nggak tahu di salah satu rumah sakit, nggak tahu di salah satu universitas, pokoknya antara dua itulah di Portugal ya. Kurang jelas juga informasi yang saya dapat, tapi kalau kalian tahu bisa komentar aja karena ini video pertama saya mungkin jelek banget. Jadi kepalanya setelah dipenggal untuk diteliti, karena kalau kalian tahu mungkin hasil penelitiannya Diogo Alves ini sangat berguna ya, salah satunya mungkin kalian sering dengar gitu ada tes kepribadian, misalkan kepalanya kalau yang botak itu di depan botak itu orangnya sering mikir, kalau di belakang botak itu orangnya sering kerja fisik. Nah, penelitian Diego Alves ini sama kayak gini, jadi menghasilkan yang kayak kayak gitu. Jadi bentuk kepalanya diteliti itu, jadi ternyata uniknya nih, tiap bentuk kepala orang itu berbeda-beda. Nah, dari bentuk-bentuk itu ada yang sifatnya seperti ini, sifatnya seperti itu, bentuk misalkan bentuk A sifatnya baik, bentuk B sifatnya buruk, bentuk C sifatnya sangat buruk. Nah, kayak gitulah intinya. Jadi buat tes kepribadian zaman sekarang, tapi sekali lagi itu masih diteliti sampai sekarang, dan gilanya dan tidak ada hati nuraninya menurut saya. Lihat, baca ini. Gila gak? Kalau yang ngerti mungkin gila gak? Awalnya untuk sains, kepalanya itu penggal untuk sains. Kenapa nih? Oh, si pemburu berantai ini ngelakuin kejahatannya, apa yang dia pikirkan sampai ngebunuh 70 orang gitu kan. Sekarang malah dijadiin atraksi turis. Ya, kalian bisa lah ke sana lah, ke Portugal, ngeliat gitu. Di mana di Google Map letak kepala letak kepala Diogo Alves. Ya kalian pergi aja ke Portugal. Sekarang jadi turis atraksi kok. Jadi atraksi turis. Kita lihat ya, letak kepala Diogo Alves.
Nah, di fakultas berarti ya, bukan di rumah sakit. Mungkin waktu 1800 diambil rumah sakit untuk diteliti, setelah itu mungkin sekarang di Fakultas Kedokteran Universitas Lisbon. Universitas Lisbon di mana ya? Takutnya salah lagi. Ya, iya benar, Portugal. Di ibu kota Portugal masih dalam toples. Dikasih pengawet. Gila. Tapi penelitian tentang kepala ini berlanjut dong. Berlanjut sampai era modern sekarang, walaupun yang Diego sekarang nggak punya hati nuraninya dijadiin turis atraksi gitu, tapi ada salah satu badan yang mungkin saja, mungkin nggak tahu juga, terinspirasi dari penelitian kepala Diogo Alves ini yang menciptakan berbagai yang menghasilkan sekarang tes kepribadian dari bentuk kepala, tapi dengan tujuan sains yang berbeda. Nah, nama organisasinya adalah ini, Alcor, Life Extension. Bentar. Nah, Alcor, Life Extension Foundation, organisasi non-profit atau organisasi yang tidak menghasilkan uang. Jadi mereka meneliti ya untuk pendidikan aja, nggak berharap uang. Tapi banyak yang menyumbang. Terus uangnya dari mana ya? Dari sumbangan. Nanti saya ceritain dari mana datangnya sumbangan itu. Tapi selain meneliti tentang kepala juga, Alcor ini banyak penelitian lainnya yang menghasilkan gitu. Jadi bukan hal-hal yang berkaitan dengan kepala doang. Kita buka aja nih webnya ya. Jadi setelah penelitiannya si tadi siapa namanya tuh, Alves itu berakhir, mungkin organisasi ini tertarik gitu, kita lakukan penelitian yuk, tapi mungkin ke arah yang berbeda. Kenapa saya sebut ke arah yang berbeda? Kalau Alves itu untuk tes kepribadian, nah kalau Alcor ini seperti slogannya life extension atau kehidupan yang mungkin bisa kehidupan yang panjang gitu, life extension namanya juga ekstensi, life ekstensi. Jadi kita bisa memperpanjang kehidupan kita dengan cara meneliti kepala untuk dibangkitkan kembali. Kalian juga kalau mau tertarik dengan ini bisa donasi di sini. Jadi Alcor ini banyak menerima kepala sampai 200 kepala. 200 kepala sama badan ya. Jadi mereka itu berharap suatu saat nanti orang-orang yang menyumbangkan badannya itu dan kepalanya atau kepalanya doang, menyumbangkan seluruh badannya atau kepalanya doang, bisa dihidupkan kembali suatu saat nanti. Tapi penelitiannya masih berlanjut dan ya kita sampai sekarang juga belum tahu apakah penelitiannya apa bisa benar bisa dihidupkan kembali atau tidak, nggak tahu progresnya sampai mana gitu. Tapi banyak orang yang nyumbangin. Dan goblok banget nih. Gue lanjut ya. Si Alcor, kalau kalian mau nyumbang, sebelum kita next ya, kalau kalian mau nyumbangin badan atau kepala kalian ke organisasi ini, itu nggak gratis anjing. Nih kita lihat di goblok. Nah, ini dari ini ya, dari New York Post, dilansir dari The Sun. Haus nih, gue ngopi dulu. Gede kopinya. Nah, goblok. Kalau kalian mau nyumbangin badan atau kepala kalian doang buat dihidupin nanti di masa depan, yang belum tentu juga itu berhasil, penelitian ini berhasil, kalian harus, kalau untuk badannya, seluruh badan, kalian harus bayar $200.000 atau setara dengan IDR USD itu IDR. Berapa nih nolnya nih? Tuh 23, tuh 23. Berapa aja? Tuh 23. 2M kan $200.000 2M ya, anjing, 2M anjing.
sekitar 2 M lah, nggak tahu tadi benar atau salah nih. Pokoknya 200.000 dolar lah anjir, atau start 2 M ya, 2 M tadi, 2 M, 200.000 dolar, 200, iya bener 2 M menurut rupiah yang sekarang ya, harga rupiah sekarang 14.300, 2 M. Jadi kalau kalian mau nyumbangin badan kalian untuk dihidupkan kembali di masa depan ke Alkor, itu akan dibekukan, kemudian kalian harus membayar 2 M atau 200.000 dolar. Nah, kalau nggak punya uang 2 M, aduh nih, gue juga pingin nih hidup di masa depan, tapi cuma punya uang dikit. Bisa, kalian nyumbangin kepala aja sama otak kalian aja. Cuma 80.000 dolar. Murah banget. Murah banget lagi anjing, apaan coba? Coba berapa nih? Udah sekitar 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Sekitar 1 M. Jadi kalau kalian punyanya 1 M, nyumbangin kepala doang segini, sama otaknya buat dihidupin di masa depan. Kalau kalian punya 2 M lebih tadi, bisa nyumbangin seluruh badan untuk dihidupin di masa depan. Nah, menurut gue nih, buat ngegambarinya lebih jelas, ada sebuah film. Judulnya itu Frankenstein. Jadi dia ini seorang dokter gila, tapi ini science fiction ya, bukan dari cerita nyata. Dia ini orang gila yang mau ngehidupin, membuat manusia gitu. Ada filmnya judulnya Frankenstein. Jadi dia ngebuat manusia untuk dihidupin lagi. Jadi dia beli kepalanya dulu, kemudian beli badannya, kemudian beli tangan, beli kaki, beli jantung, segala macam. Dia sambungin pakai jarum gitu kan. Terus dihidupin pakai petir. Ya kayak gitulah singkatnya. Kalau kalian tonton itu seru banget sih filmnya, cuman kan itu science fiction. Kalau ini fiksi nyata anjir, bukan fiksi nyata, science nyata ini. Alcor ini mau ngidupin orang di masa depan dengan cara bodinya atau kepalanya doang di freeze atau dibekuin dulu. Gila nih, gila nih. Mereka masih berharap bisa dihidupin kembali. Jadi nggak tahu bisa, nggak tahu enggak. Terus ngapain 200 orang ini? 200 orang ini ngapain gitu? Nyumbangin kepala mereka terus bayar, nyumbangin kepala, nyumbangin badan mereka misalkan. 100 orangnya nyumbangin badan, atau saya contohin mungkin 100 orangnya nyumbangin badan, 100 orang lain eh kita anggap lah gitu, 100 orang lain nyumbangin badan, 100 orang lain nyumbangin kepala sama otaknya doang. Buat apa nih 200 orang ini nyumbangin uang untuk sebesar 2 M atau 1 M untuk kepala atau seluruh badan mereka, kemudian hidupin kembali kalau hasilnya belum tahu. Ini udah lama berjalan. Waktu itu bahkan ada kasus yang seru banget ini. Kalau kalian bisa buka Reddit pakai VPN, itu seru banget ini. Kasusnya udah lama banget. Jadi ada seorang wanita, saya lupa lagi namanya gitu. Tapi ini kisah benar. Kalian bisa cari aja di Google nanti. Dia ini punya penyakit otak yang nggak mungkin bisa disembuhin pada waktu itu. Terus dia nyarilah sumbangan gitu kan. Untuk apa? Nggak tahu untuk apa gitu. Pada awalnya nggak tahu orang-orang itu untuk apa sumbangannya. Dia nyari sumbangan 70.000 dolar waktu itu. Udah kekumpul sumbangannya, si wanita itu malah nyumbangin kepalanya anjir ke Alcor. Jadi dia disuntik mati. Ya karena kalau kalian tahu ya, kita ini semua orang bisa memilih untuk mati menurut hukum. Jadi kita bisa ngajuin nih, Kak, saya mau mati aja, tolong suntik mati. Bisa itu sebenarnya. Nah, si wanita itu ngelakuin hal yang sama, tapi dengan tujuan menyumbangkan kepalanya karena sudah nggak bisa sembuh otaknya itu ke Alcor untuk dihidupkan lagi nanti sampai ketemu obatnya. Tapi kepalanya doang yang hidup kan. Oh, belum gimana coba kepalanya doang yang hidup. Nggak tahu juga gue. Nggak tahu dikasih badan lain mungkin kayak di film Frankenstein. Makanya tonton supaya paham lah gitu. Anjir, gila banget ini. Pusing gue. Nah, ini juga ada gambarnya dari New York Post. Bisa dilihat. Aduh. Nah, ini simulasi untuk seluruh badannya. Jadi nanti ditutup atasnya ya. Terus di frozen. Tapi dia ini udah mati nih.
Atau mungkin ada orang yang ada keluarganya juga mungkin bisa tolong dong ini hidupin, bisa tapi harus fresh mungkin ya Mbak ya. Ada juga orang yang sama kayak si wanita tadi gitu, sengaja disuntik mati, ngajuin ke pengadilan untuk ngembangin kepalanya agar bisa dihidupin lagi demi penelitian ini gitu lah. Ada juga yang bodinya disumbangin seluruh badannya, pingin mati lah gue karena gue mungkin nggak mau hidup di tahun ini gitu. Gue nggak mau hidup di tahun ini, gue orang kaya gitu, misalkan ada orang kaya, gue punya 2 M, anjing apaan di tahun ini perang Rusia Ukraina, gue pengen hidup nanti setelah perang aja lah Brian, takut perang dunia tiga, udah gue mati dulu aja nanti hidup lagi mungkin tahun beberapa ratus tahun ke depan. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu dari 200 orang tadi. Nah ini contohnya nih, kalau body yang full disumbangin $200.000 atau 2 M tadi, sumbangin terus diproses, nggak tahu ini ada alat, tapi kenapa ada alat ini ya, mungkin ada yang hidup juga mungkin ya, nggak tahu juga gua, anjing kalau masih ada, anjing nggak tahu nih, terus ditutup gitu karena ini sangat, penelitian ini sangat bertentangan dengan agama yang gue pegang. Jadi kalau kalian mungkin orangnya logis, saya masih bisa menerima pikiran itu, tapi saya tetap berpacu dengan apa yang saya pegang di agama, gitulah. Jadi kalau kalian mungkin ada yang gak mau hidup, anjing jangan lah, masa gue mau memotivasi itu, anjing gila, udahlah gitu aja ya, gue nggak mau jadi motivator orang buat nyumbangin badannya ke sini, janganlah, ngapain, sia-sia kalau menurut gue. Ya bahas aja ini di kolom komentar, kalau video ini jelek silakan hina aja. Cool banget nih akor, udah, mana ya ini stopnya, oh ini. Goodbye.